Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'amihi. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiru ala kulli dzunubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim al mustafa wal mukhtar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, itulah kalimat yang sering meluncur dari lisan kita. Mudah-mudahan berangkat dari hati kita sebuah pernyataan memuji Allah, segala puji bagi Allah yang hari ini masih memberikan kesempatan hidup kepada kita dalam kondisi sehat dan mempertemukan kita di sebuah tempat yang mulia, insyaallah, Masjid Juhada. Saya jauh-jauh bisa hadir ke sini dengan bertemu Bapak Ibu sekalian karena Allah. Tentu saya tidak bisa nyebut satu persatu. Saya ingat tadi pertama kali saya ketemu di luar siapa, masih ingat saya. Kadang-kadang ya saya ingat apa enggaknya ya Haji Diat tadi. Kemudian Pak Haji Bidat, terus Pak mantan polisi. Kenal Pak Sambo Pak ya? Dan Pak siapa tadi saya lupa itu ya. Maaf itu Pak sering berapa kali menghadirkan saya juga ke Tanah Grogot, kampung kelahiran yang saya cintai. Saya mohon maaf besar Pak, minta maaf sekali sama saudara-saudara saya yang saya cintai, teman, saudara saya sekampung Tanah Grogot. Saya bukan melupakan kampung saya ini, saya tidak bisa lupa. Jadi jangan dikira nanti, wah Ustadz Taukani Ong itu sudah enak di Surabaya, mana mau dia ke Grogot, bukan damai. Saya malah berapa kali ada teman-teman di masyarakat Surabaya begitu bangga cintanya sama saya, pengen saya jadi bupati sebetulnya. Wah saya tidak punya partai, tidak punya perahu, tidak punya duit. Kalau saya jadi bupati, wah Grogot ini insya Allah saya pengen memberikan contoh pemimpin yang betul-betul islami. Saya bilang saya tidak akan tidur nyenyak kalau masyarakatnya tidak makmur. Datanya kok banjir terus sekarang Grogot itu ya. Ya mudah-mudahan bupati yang ada kapanpun akan datang betul-betul memikirkan kampung kelahiran ini, baik masyarakatnya, kondisinya yang dulu indah, nyaman, menjadi tetap nyaman, aman dan nyaman. Itu harapan kita. Salam salawat kita kepada Rasulullah SAW yang menghantarkan kita kepada Islam. Saya tidak bayangkan kalau kita tidak kenal Islam, jadi orang Islam. Saya juga tidak jelas, saya dulu juga tidak Islam. Ya Pak ya. Kalau sekedar hidup kan kita bisa hidup Pak. Orang kambing, sapi itu tidak pakai agama ya hidup Pak. Ya hidup. Makanya janganlah hidup seperti kambing dan sapi yang cuma sekedar hidup. Judul topik hari ini Pak Ustadz Yasir Rahman Wahid itu beri judul Mengapa Saya Masuk Islam gitu. Saya bilang loh saya kan sudah pernah sebagian saya ceritakan ya. Tapi biar lebih mantap mungkin biar tahu persis ya. Hormat saya kepada Pak Haji Suharwadi ini Ketua PDM, Pak Syukran, Pak Haji Syukran sudah iya. Alhamdulillah panjang umur sehat. Saya lihat tambah muda beliau itu. Lihat aja. Janggutnya tambah putih ya. Saya tidak tahu usia beliau. Saya sekarang khamsa wa syaja'in wa sitin 65 Pak. Gak keras saya. Sampai juga 65. Saya pernah membaca sebuah riwayat bahwa Nabi mengatakan umatku, jadi umat manusia yang hidup pasca kenabian Nabi Muhammad itu baina sittina wa sab'in, antara 60-70. Kalau Bapak Ibu bisa sampai target itu udah bagus. Tapi saya tidak mengartikan mati itu. Batas kemampuan kita saya perhatikan antara 60-70 itu. Kalau diberi kesempatan naik lagi Pak, nah itu ya siap-siap semakin lemah.
baru saya menangkap sinyal Al-Quran. Dari dulu saya bingung memahami ayat ini, Pak. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu manusia itu rugi. Apa maksudnya ini? Oh, ternyata setelah berjalan terus, wah betul, manusia itu dalam perjalanan hidupnya tambah lama tambah merosot, Pak. Tambah tua bukan tambah muda, betul, Pak. Dan manusia itu tambah tua tambah lemah, Pak, bukan tambah kuat. Ini bedanya kita dengan pohon. Tumbuh-tumbuhan itu tambah tua tambah hebat. Pohon jati, Bapak kalau beli pohon jati, kayu jati, pilih tua apa yang muda, Pak? Tua. Kalau istri, sampai ada pepatah itu tua-tua keladi. Keladi itu kan tua kan makin bagus. Kita tidak. Ibu-ibu di belakang, perhatikan. Lihat kulit ibu yang cantik dulu yang selalu dirias. Itu kira-kira kulit ibu itu tambah kenceng apa tambah kendur? Saya sekarang umur 65, kalau duduk lama di bawah itu berdiri pasti sulit, Pak. Ya, rata-rata gitu. Selamat, Pak, Bapak Ibu yang melewati angka 40. Kalau saya ikro itu kan bukan baca ditulis karena Al-Qur'annya belum turun. Teliti, amati, perhatikan. Saya perhatikan kalau umur sekarang itu angka 40 itu rawan, Pak. Hati-hati. Hati-hati makan, istirahat. Itu kalau sakit gampang mati. Berapa banyak teman saya umur 40 meninggal, 35 tahun meninggal. Tapi kalau sudah Bapak 60, 70 kalau sakit, Pak, hati-hati. Kenapa? Sering lama baru mati. Berdoalah sama Allah ya kita, mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat, kuat, dan bermanfaat. Kalau hidup umur panjang tidak sehat ngapain, Pak? Sudah sakit-sakit tidak mati-mati. Aduh, itu yang sakit aja, yang sehat aja sakit. Menunggui riwari. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Karena ini cerita diri saya. Saya kira sebagian yang lama-lama sudah tahu persis, kecuali yang baru-baru ya, pendatang. Saya asli kelahiran Tanah Grogol. Nama lahir saya Ong Li Fu. Jadi Ong itu marga, Pak. Di China itu marga Ong. Dan ternyata setelah diteliti, masyarakat Tiongkok itu paling banyak marga Ongnya. Dari yang kaya sampai yang melarat gitu. Paling banyak. Ong itu ayah saya Ong Giok Chin. Ada saudara ayah saya namanya Ong Giok Kui. Ada lagi satunya tapi tidak digerogot karena agak gangguan pikiran, dia meninggal, keluarganya ke Kalimantan Tengah, terakhir di Sampit, di mana, di Palu. Itu namanya Ong Giok Chong. 3 saudara. Saya juga tidak habis pikir, Pak. Ini ayah saya sama saudaranya umur 14 tahun kok bisa sampai gerogot, itu gimana ceritanya? Naik apa? Saya tanya tahun berapa? Masih sebelum merdeka. Itu naik apa? Ini sekaligus saya mengingatkan teman-teman saya yang keturunan Cina, yang Tionghoa, kalau sekarang kamu enak, nyaman, jangan lupa. Kamu itu pendatang, kita ini pendatang. Ada penduduk asli di sini. Kakek nenek kita dulu ke Indonesia itu sebetulnya karena mengadu nasib, karena di negerinya tidak nyaman. Kalau enak ngapain ke sini? Sering terjadi orang lupa sejarah, hingga seenak-enaknya saja. Makanya mudah-mudahan tahun 65 dulu, Pak, yang sangat mencekam. Saya mengalami, saudara. 65, saya waktu itu masih kelas 3. Ya, kelas 3 SD. Saya kelas 3 SD di SD negeri ini, SD 1. Saya ingat gurunya waktu itu Pak Darman. Masih ada ya? Allahumma yarham. Ternyata mati juga beliau ya. Ya tinggal nunggu giliran kita, Pak ya.
Giliran kita cepat apa lambat, kita tidak tahu tua atau muda. Nah, itu ada tetangga saya masih muda ya, sehat, tidak kedengaran sakit, ceklek mati Pak. Malah itu loh tetangga saya sakit tahunan tidak mati-mati, aneh juga ya mati itu ya. Baik, saya teruskan. Terjadi namanya. Wah, jadi di masyarakat Grogot khususnya, karena di Grogot ini kan tidak ada sekolah Cina Pak, nggak ada sekolah Tionghoa. Di Surabaya itu ada Pak, di Balikpapan itu. Ini jangan terulang. Saya paling nggak seneng negara pemerintah itu kalau terlalu dekat dengan pemerintah Cina, Tiongkok, karena sejarah itu. Nggak tahu siapapun presidennya, kalau bisa jangan terlalu dekat gitu, nggak nyaman. Karena nanti yang nggak ikut-ikut berbuat kena. Ya, termasuk ayah saya, keluarga saya waktu itu demo anti Cina, usir Cina. Ingat ya, Pak Sukran ikut ya. Nah, sebetulnya demo begitu salah Pak, salah. Kita tidak boleh membenci suku bangsa manapun, termasuk jangan membenci Israel Pak. Itu ciptaan Allah. Yang salah bukan bangsanya. Masa kalau ada orang Indonesia korupsi terus sampai ngomong bangsa Indonesia koruptor, ya mau? Bangsa Indonesia itu maling? Enggak toh, yang maling. Israel yang Muslim ada Pak. Terus sebaliknya Arab yang kafir ada. Wah, saya kalau lewat di kampung, aduh anak-anak teman-teman saya itu yang tidak kenal itu ngejek saya luar biasa. Cincaulit. Ada yang hafal Cincaulit, anunya Cina panjang kulit. Dikait-kaitannya dengan makanan Pak. Cina loleng. Ini sebetulnya, ini sebenarnya setelah saya belajar Islam, tindakan ucapan yang tidak Islami, tidak Qurani. Nabi Muhammad itu tidak pernah ngejek orang, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah mengejek, tapi mengajak. Saya bilang di mana-mana. Kalau terjadi 65 kemarin itu demo begitu, ada tokoh Islam, kiai atau ustadz, Muhammadiyah atau NU bisa merangkul orang Tionghoa Pak. Saya yakin minimal 75% masuk Islam. Tapi karena lari, sekolah Tionghoa ditutup, anti Cina. Sekolah Tionghoa ditutup Pak, mereka tidak masuk sekolah Muhammadiyah, mereka tidak masuk sekolah NU, tidak masuk sekolah Islam. Mohon maaf, masuklah ke Santa Maria Katolik, masuklah ke Petra Kristen, disitulah berkembang biaknya. Mohon maaf, agama lain. Yang kelirunya lagi zamannya Pak Harto, menteri-menteri yang diangkat, menteri-menteri potensi dari sana. Itulah masa lalu. Yang datang ke rumah saya itu bukan ustadz Pak, bukan kiai, pendeta Pantai Kosta. Pak Syukron mungkin masih ingat, Saleh Abdullah kan membawa pendeta Pantai Kosta. Saya belum ngerti agama waktu itu, ikut-ikutan aja. Sama teman anaknya saya akrab betul, namanya Samsuharia Juju. Nah, saya pun ikut ke gereja. Enak Pak nyanyi-nyanyi. Duduk senang, berdiri senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Tuhan tolong saya, hatiku selalu senang gitu. Ada keponakan saya ajak masuk Islam. Aduh susah jadi orang Islam, 1 hari 5 kali. Nah itu tidak ngerti tuh. Padahal kalau orang ngerti sholat 5 waktu itu tidak sulit kok. Tidak sulit. Ya Pak ya. Tidak sulit sholat itu. Masih sulit main poli kok Pak. Coba tanya sama yang main tenis itu. Sulit mana main tenis sama sholat? Gimana Pak? Ya sulit main tenis lah. Sholat tidak pakai nyemes, sholat tidak perlu lapangan yang besar. Tapi buktinya orang kalau mau tenis gampang betul, biar nggak diajak juga berduyun-duyun lari ya. Tapi kalau sholat dipanggil pun belum tentu datang. Ayolah sholat, ya kan? Itulah ada faktor X. Setan itu luar biasa. Pengajian ini aja, ceramah begini aja, itu diundang belum tentu datang. Kalau datang pun tidak seperti orang datangi konser musik Pak. Kalau ngundang ustadz kiai yang jamaahnya datangnya telat, kadang-kadang ustadznya datang duluan. Coba kalau penyanyinya belum datang,
jamaahnya sudah datang. Kalau ceramah seperti pengajian begini, ustadznya belum selesai, kadang-kadang jamaahnya keluar pulang. Tapi kalau konser musik, taruhlah Dewi Persik, Pak, Dewi Persiknya sudah selesai, sampean belum pulang, ya. Terbalik-balik itu sekarang. Baik. Akhirnya, alhamdulillah Pak, saya pindah ke SD yang waktu itu baru dibangun. Saya sudah kelas 4 naik kelas 5. Itu pindah ke SD Persit Kartika Chandra. TNI, ya, di mana itu Senakan, apa itu sekarang pasar itu ya, pasar. Sampai tamat SMA. Kepala sekolahnya waktu itu Pak anggota DPR sempat. Pak siapa? Itu Ibu Pramono, istrinya guru TK Kuncup Harapan. Saya tidak pernah TK Pak, hebat saya itu, tidak pernah TK langsung kelas 1 ya. Dan alhamdulillah Pak, alhamdulillah sekali, akhirnya saya tamat SD, masuk ke SMP negeri, kepala sekolahnya Pak Usman, sampai tamat SMP kelas 3, selesai tahun 73, itu tahun 73. Setelah tamat SMP 373, bingung Pak saya, nggak ada SMA. Ya teman-teman yang ada yang ke Balikpapan, sekolah STM. Pak Widat tapi itu nggak salah ke STM gitu ya, Balikpapan ya. Ada semuanya teman. Akhirnya untung aja otak saya ini diberi kelebihan oleh Allah. Rodok pinter Pak. Kalau pinter nemen sih enggak. Rodok pinter. Ya karena rodok pinter itu saya meneliti Islam dan akhirnya masuk Islam. Orang kalau pinter beneran pasti masuk Islam. Kalau yang belum masuk Islam itu belum pinter demanan. Artinya akalnya betul-betul digunakan baik. Saya bukan niru Rocky Gerung loh ya. Rocky Gerung itu niru saya Pak, cuma belum ketemu itu aja. Saya sering bilang saya masuk Islam itu karena saya menggunakan akal. Sampai hari ini pun, kalau menerima ajaran Islam itu kalau masuk di akal, tidak masuk di akal tidak saya terima. Kalau tidak cocok di akal, tidak cocok dengan Al-Quran, saya tidak terima. Sekalipun itu menjadi kebiasaan sebagian orang Islam. Ada loh diantara kita itu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya tidak diajarkan, dia jalani terus. Kadang-kadang nggak masuk di akal, jalan terus. Mudah-mudahan Allah ngasih petunjuk. Saya mengajak teman-teman saya, waktu itu cuma ada Semea Persit, kepala sekolahnya kalau nggak salah Pak tentara itu Sulaiman SP ya. PS ya. Meninggal ya sudah ya. Meninggal juga ternyata ya. Allahumma yarham, semoga Allah merahmat. Saya merintis mendirikan SMA PGRI, saya datang ke kepala waktu itu ke Pak Paiman. Tinggalnya di Loteng. Lotengnya depan SMP itu ada dulu gedung ya. Mudah-mudahan saksi masih hidup ini ya. Saya nggak tahu videonya masih ada nggak waktu itu. 17 orang. Gurunya acak-acakan Pak Asa Comot, termasuk Dokter Priyo waktu itu. Pak Paiman sendiri kepala sekolahnya guru juga, termasuk Pak Sultani polisi ngajar juga, termasuk akhirnya mohon maaf waktu itu saya juga nggak tahu kenapa SMA-nya tutup, pindah ke SMA semua. Nggak tahu saya apa punya magnet, nggak tahu juga saya. Ini ya. Nah, cuma dalam perjalanan hidup keluarga kami, Pak, saya 11 saudara, kakak 5, adik 5. Adik saya salah satunya pernah meninggal dalam pembunuhan, ya masih ingat Pak ya? Itu nomor 9 tahun 98, waktu saya pengawas pemilu Jawa Timur. 3 hari adik saya itu hilang, tidak pernah masuk koran. Saya datang, saya marah-marah sama wartawannya. Ada enggak wartawan ini? Siapa namanya itu? Terkenal kok di Grogot ini. Itu Uzon. Saya telepon, kenapa sampai ini ada kejadian begini masuk koran? Pak polisi saya hubungan. Nah deh. Akhirnya besok baru masuk koran, bledak. Sampai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dikira saya yang mati. Ya. Kan lucu Pak. Aduh ya Allah, sampai hari ini yang bunuh juga nggak ketemu Pak. Coba di Jakarta cepet.
Surabaya cepat. Kenapa? Masuk berita terus. Grogot itu tidak masuk berita. Sayang. Malah mohon maaf Pak, ada teman polisi waktu itu. Pak, sampai waktu itu saya cari kenapa tidak ikut masuk ke dalam. Pak, siapa yang jamin nyawa saya? Wah gitu kok jadi polisi yang begitu ya. Waktu itu sedang mencari-mencari. Memang beliau bukan orang asli sini, kan pasti kepikiran pulang. Tapi alhamdulillah sampai nggak kepikiran pulang Pak. Ini kan dari Jawa, nggak pulang-pulang dia jadi sini. Polisi yang saya kagum di sini di Grogot itu Pak Yadi. Sampai ada kepala polisi yang ngomong ketemu saya di Surabaya itu, Pak, pokoknya kalau sudah kawin sama orang Grogot nggak pulang-pulang Pak. Sebetulnya bukan karena itu. Ya, buktinya saya ketemu Pak Toto, polisi juga dulu Katolik, ya Muslim, ketemu di Surabaya Pak. Malah ketika saya nyebrang, oh ayo Pak Kiai nyebrang itu Pak Toto namanya, udah meninggal, lemu itu. Dan istrinya buka kios. Buka salon Pak, namanya Salon Kandilo. Wih luar biasa itu Bu Yuli. Dan saya selalu kontak kalau setiap kepada orang Grogot. Saya juga datang ke sini itu, saya dibeli papan sebetulnya 3 hari. Tapi saya kalau tidak ke Grogot itu saya berdosa. Sudah sampai situ loh, iya kan? Saya ke sini, saya hubungi Ustaz Rahman kalau mau dimanfaatkan monggo. Alhamdulillah dalam perjalanan Bapak Ibu sekalian, keluarga saya namanya orang tua Pak mampu, kemudian sakit ketika SD, itulah mulai oleng usaha saya. Kami 11 saudara itu berusaha sendiri-sendiri. 11 saudara, saya 5 kakak, adik 5. Jadi 11 saudara itu buat main bal-balan itu cukup ya. Kakak 5, adik 5, 9 laki-laki, 2 perempuan. Sesudah saya baru ada perempuan. Hanya catatan Pak ya, kakak saya 5 ini sudah tidak ada semua. Jadi saya nomor 6. Tidak tahu gilirannya dipencoloti atau enggak ini ya. Saya tidak tahu saya nomor 6 dulu yang enggak ada atau nomor 7, 8 dulu saya nanti belakangan, ya bisa saja terjadi kan. Tidak ada Pak kematian itu urut. Ada adiknya, kakaknya masih hidup di Surabaya, di Gresik itu, petani. Bapak umur berapa Pak? 80. Sampai umur anak nomor berapa? Nomor 1 Pak. Adik saya 7 sudah tidak ada. Kakaknya masih hidup. Sama dengan nasib di rumah itu. Belum tentu anak nomor 1 itu pintar Pak. Ada anak nomor 1 cuma jadi kondektur Pak. Anak nomor 2 jualan bubur. Anak nomor 3 tukang cukur. Yang nomor 1 direktur. Yang nomor 4 kan begitu. Dan itu sinyal sudah dikasih tahu Allah. Nasib rezeki orang tidak sama. Nah, saya ternyata di rumah itu diberi rezeki yang lebih dari Allah. Itu saya rasakan betul. Yang pertama, saya diberi intelijensia, kecerdasan lebih dari 10 saudara saya itu. Alhamdulillah. Dan di sekolah pun saya jarang nomor 2 Pak, selalu number 1, the first number, the first ranking, selalu nomor 1. Nah kan pantas jadi ustadz Pak. Nah kalau ustadz goblok ya bahkan tidak mungkin gitu. Dan itu karunia Allah. Itu yang menghantarkan saya jadi ustadz di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kan tidak masuk di akal Pak. Yang Islam sudah lama, sekolahkan ke pesantren, keluar pulang ya tidak jadi ustadz. Ada teman saya itu tamat Pak, lulusan Gontor, malah pernah jadi guru di Gontor. Ya tidak jadi ustadz. Saya 2 tahun aja di Gontor. Nanti saya cerita sedikit. Kedua, saya diberikan kelebihan lagi oleh Allah. Nah, ini sangat spesial. 9 laki-laki, Pak. Kata orang Grogot, saya itu wajahnya paling ganteng. Handsome, most handsome. Coba tanya itu yang muda-muda pasti tahu. Sampai orang ya saya nakal juga dulu Pak ya, nakal juga dulu itu ya. Inilah jeleknya anak kita sekarang ya, mungkin peninggalan dulu nular ke sekarang, tambah jadi. Pacaran itu kan sebetulnya tidak boleh Pak. Iya Pak Syukron ya. Tapi di kita bebas, tambah lama tambah bebas, apalagi ada HP sekarang. Tidak tahu.
kapan itu bisa selesai ya diatur, dibahas. Kita tidak bisa langsung cut begitu, tapi ya apa ngaturnya supaya berjalan dengan baik ya. Nah alhamdulillah Bapak sekalian, tapi itu semuanya yang namanya wajah yang macam itu sifatnya temporer sementara. Dulu sampean ganteng, dulu sampean kuat, karena waktu berjalan terus, waktu itu tidak pernah dikalahkan. Kita yang bisa kalah karena waktu Pak. Betul ya? Sampean tambah tua apa tambah muda? Tambah kuat apa tambah lemah Pak? Dulu kata orang saya mirip Andy Lau, sekarang lihat mirip Sugokong. Saya kalau melihat jari 5 ini Pak, nah, akal saya bertanya, untuk apa Allah menciptakan jari ini kok tidak sama ya? Betul ya? Coba lihat jari sampean Pak, sama tak? Enggak sama tak? Kalau dibuat sama aja kenapa Pak? Tapi kan begini manis sekali. Ini falsafah hidup Pak. Ini ketika kita masih kecil. Nah, ini masih kuat Pak. Buat macam-macam. Ini seperti itu loh. Itu lari-lari, jatuh bangun lagi, tidak pernah capek itu. Nah, ini remaja Pak. Ini sedang manis-manisnya ini. Wah, ini kalau sudah orang jatuh cinta kata anak muda itu apa jadi manis, indah, love is blue, love is blind. Sampai kata gomblo, orang kalau sudah jatuh cinta mabuk lupa sama Allah, tai kucing pun rasanya kayak coklat. Lupa Allah, lama-lama setelah kawin baru tahu rasanya coklat kayak tai kucing terbalik. Terus mohon maaf ya, ini kita terus Bapak jalan terus, usia kita berjalan terus, fisik kita berjalan terus. Nah, puncaknya di sini, Pak. Ini saya perkirakan umur kita 40-50, Pak. Kira-kira habis dari sini naik nggak, Pak? Mentok, Pak. Mau tidak mau kita harus ngatur makan Pak, istirahat. Dulu boleh makan durian 5 biji. Saya dulu penggemar durian Pak. Di Muara Komam itu pernah nunggui durian jatuh. Karena ayah saya pengusaha rotan. Saya ada rumah di sana. Durian itu tak tunggui Pak. Sekarang Pak makan 1 biji nih baru tahu. Ngeri. Kenceng ini Pak. Apa ini namanya Pak? Hah? Kolesterol. Ya kan? Makan garam seenaknya. Sekarang enggak bisa sembarangan. Macam-macam. Hati-hati. Mudah-mudahan Bapak Ibu hati-hati mulai sekarang. Apalagi makanan sekarang itu campurannya macam-macam Pak. Tambah maju, tambah modern, kadang-kadang mengancam kita. Semangka dulu itu rasanya ada bijinya kan Pak? Ya terus kenapa bisa tidak ada bijinya Pak? Diapakan itu? Disuntik kan? Ya kita tidak tahu suntikannya apa. Ayam aja loh diperkosa Pak, bertelur terus. Bapak Ibu ini makan nasi semua kan? Saya pernah ke Nganjuk Pak. Di kota itu ada tanam sawah Pak. 1 tahun panennya berapa kali Pak? 4. Tuh, padahal cuma 2 kali. Dulu itu. Loh kok bisa Pak? Ya diperkosa Pak. Kasih pupuk, dampaknya enggak. Ya iyalah Pak. Diabetes. Teman saya Ustadz Balikpapan, Sahriliani namanya, jalan susah Pak. Diabetes. Makanan sekarang juga hati-hati. Ya mudah-mudahan sekali lagi Allah melindungi kita. Sekali lagi saya kembali. Sampai di sini tak turun Pak. Ini mungkin 60 ini. Masih panjang umur lagi Pak. Nah, turun lagi gini. Coba lihat fisik sampai enggak tambah kenceng ini loh, bengkok. Mulai bungkuk ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, kuat dan bermanfaat. Nah, ketika di SMP, SMA, saya buka SMA itu, saya sempat merotol Pak. Ketika kelas 2 ada godaan dalam hidup saya, goncangan dalam hidup keluarga kami, saya berhenti sekolah 2 tahun, SMA belum tamat.
Ini biar motivasi buat yang remaja-remaja, jangan pernah putus asa. Terus Allah melarang putus asa. Saya ke hutan di Sanga-Sanga sempat 1 tahun. Dari itu ternyata saya merasakan Allah rupanya mengarahkan saya. Jadi saya pengalaman di hutan, pengalaman di laut, pengalaman naik genteng, Pak. Monggo, ustadz mau lomba sama saya naik pohon, monggo. Mau nambal genteng, monggo. Mau tentang kayu yang diameternya 6 meter, saya pernah lihat. Di situ saya bertanya, siapa yang nanam pohon ini? Apa mbah kita ikut, Pak? Manusia kan tinggal nebang. Sekarang kan dampaknya, sekarang akibatnya, Pak, Samarinda bisa banjir. Padahal sungai itu Allah buat nampung air hujan. Bagaimana air hujan bisa tertampung? Uang sungainya sudah diisi lumpur setengah. Sama kan Dilo? Ayo sampai hantam batu baranya, hantam terus sampai saya dulu pernah mancing di Sungai Kandilo itu waktu SMP, itu rajin, Pak, mancing subuh keluar sampai 100 ekor dapat udang galah itu, dalamnya 30 meter karena saya jualan nilon. Sekarang coba sampai lempar itu, sampai lempar berapa dalamnya? Saya pernah nyoba cepluk 15-10 meter sudah sampai, tanah keruh lagi. Hati-hati ya. Saya waktu ulang tahun Pasir tahun berapa Pak Yusriansah, tapi masa itu saya tenggang, masa sedang jabatan peralihan di lapangan itu. Saya ingatkan, hati jaga Pasir ini, hutannya, lingkungannya, jangan sampai anak cucu kita hidup memang hidup tapi menderita. Nauzubillah min dzalik. Sungainya sudah tidak bening lagi, Pak. Manusia ini memang kelewatan. Itu sudah Allah kasih tahu, innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Coba kalau kira-kira yang nempati di Grogot ini tidak ada manusianya, airnya kira-kira sungainya bening dah, Pak? Bening, ikannya kelihatan, Masya Allah. Jadi yang bikin sungai keruh dak karuan itu manusia apa sapi, Pak? Manusia yang tidak mengikuti pandutan tuntunan Allah. Nah, saya belajar Islam itu, tertariknya Islam itu mengajarkan semua apa yang harus dilakukan manusia dalam hidup ini. Ketika saya masuk sekolah lagi ke SMA, saya ulang lagi masuk, dan alhamdulillah karena mungkin saya sempat berhenti 2 tahun, ujian negara, ujian akhir pas tahun 79 itu SMA Tanah Grogot yang PGR itu dinegrikan. Itu biar melek ini, biar tahu sejarah ya anda-anda yang sekolah di negeri 1 itu saya paling pertama kali menempati di situ bersama teman-teman saya. Termasuk kalau enggak lah Jihad, Muhammad Jihad, ini ada nggak siapa lagi nih? Ada berapa orang gitu? 17 ya. Bu Sriansah, Hasmiati yang perempuan, Tuti Wahab, Sukmawati, Bu Camat tepatnya. Itu bareng saya, Pak. Dan alhamdulillah waktu itu ketika ujian saya lulus nomor 1. SMA negeri 1, sekarang sudah banyak SMA. Nah, dalam perjalanan SMA itulah Bapak Ibu sekalian. Jam berapa ini nanti? Isyanya habis? Belum. Wah iya, nah ini kita dibatasi waktu, Pak, hidup ini. Tidak bisa ngotot. Sholat aja dibatasi. Nah, ketika SMA kelas 2 naik kelas 3, itu saya sudah mulai tersentuh Islam lagi. Pelajaran Islam saya ikuti. Gurunya waktu itu Pak Abdus Syukur. Ada yang tahu? Pengadilan agama. Lulusan Jogja. Waktu pertama kali dia ngajarkan fikih, Pak, cara menyembelih hewan. Saya orangnya kritis. Betul, saya orangnya kritis, sering protes. Ya, itulah yang mengakibatkan saya masuk Islam. Jadi orang yang kritis itu bagus. Jangan manut terus. Manut tahu manut, Pak? Apa itu? Bebek tanpa tahu alasannya. Apa istilahnya, Pak Saudara? Taklid ya? Nah, saya tanya. Nyembelih harus pakai pisau yang tajam, enggak boleh diangkat-angkat. Aduh, saya bilang, Pak, oh, susah sekali, Pak, ya jadi orang Islam. Terlalu banyak aturan. Terlalu banyak tuntunan.
Bayangkan Pak, kalau saya nyembelih ikan kapan selesainya? Ternyata dijawab Pak Syukur, kalau hewan di laut bebas, sekalipun mati pun boleh, sekalipun. Ya betul dah. Oh, saya pikir ikan juga wajib disembelih Pak. Kapan selesainya menyembelih iwak teri? Nah ini kalau tidak tahu kan bahaya. Itu makanya perlu tahu mencari tahu itu namanya thalabul ilmi. Thalabul ilmi, mencari tahu, mencari pengetahuan. Kemudian saya pernah punya kenalan teman baik Pak sejak SMP. Beliau sudah meninggal. Saya sebut namanya Mujiono. Ada yang tahu? Dia pertama ikut di Pak Usman, terakhir di iparnya tentara Pak, di perumahan tanah tentara. Kemudian dia sama-sama SMP sampai SMA dia juga iya betul. Terakhir dia di BRI cuma keluar, terakhir dia pulang ke Situbondo dan meninggal di Situbondo Pak Mujiono itu. Allahumma yarham, orang itu Pak saya akui baiknya, gak pernah nyakiti saya, suka berbuat baik saya. Ada apa-apa dia tidak lupa sama saya. Saya tidur di rumahnya di Kilo 1 sana. Subuh-subuh saya bangun, dia juga bangun, dia sholat. Itu sentuhan pertama kali saya dengan sholat. Aduh, Mujiono ini rajin banget sholat, makanya orangnya baik. Dia bangun tidur sudah ingat Tuhannya. Saya tidak. Saya juga bangun ke belakang rumahnya. Di belakang rumahnya itu ternyata dia melihara ayam Pak. Itu pukulan berat buat saya. Saya tersinggung banget. Saya lihat ayam itu bangun, saya juga bangun. Nah, teman saya Mujiono bangun sholat, saya tidak sholat. Ayam tidak sholat. Ya kan tinggal saya dengan ayam yang tidak sholat. Nah ini poin Pak. Ternyata Islam itu ngatur manusia supaya ini intinya, supaya tidak sama dengan binatang. Coba lihat aja Bapak, kita hanya Islam Pak yang nyuruh orang nutup aurat Pak. Binatang kan tidak disuruh tutup. Kalau sampai tidak nutup aurat, apa bedanya? Coba tes ke kebun binatang atau di sini ada kingkong mungkin atau ada orang hutan, coba jejer Pak. Bapak ibu tidak pakai baju dengan orang hutan tidak pakai baju, cocok pantas yang mana Pak? Orang hutan hewan itu diciptakan memang pantas tidak pakai baju. Tapi sekarang aneh Pak, manusia lebih senang membajui binatang dan dirinya sendiri tidak pakai baju. Ada itu. Saya lihat di Surabaya orang ngelus-ngelus anjingnya Pak. Istrinya tidak pernah dilus ya. Ada juga saya lihat di Surabaya itu petugasnya penjaga anjingnya, Pak ini anjing mahal berapa satu bulan Pak? Ratusan ribu loh Pak. Lah, gaji sampean sebulan berapa? Ya sakmene Pak. Bayaran buat makan anjingnya lebih besar daripada menggaji. Terbalik-balik manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika saya ringkas, saya begitu yakin betul pelajari Islam, paham, saya baca terjemahan Al-Fatihah. Sebelum saya masuk Islam, Al-Fatihah itu saya sudah hafal artinya. Saya titip Bapak Ibu yang sudah baca Al-Fatihah setiap sholat kan wajib, jangan sampai tidak tahu artinya. Azan itu saya tahu persis, hafal saya. Orang baca Al-Quran lagunya mau habis saya tahu. Sadaqallahul azim. 1 minggu saya masuk Islam, 2 minggu saya azan di Masjid Nurul Falah. Sampai Haji Husain itu ya Pak Pengulu Husain heran. Saya tidak rame-rame masuk Islamnya, tidak disiar. Saksinya cuma 7. Itu di rumah Bapak Insinyur Haji Muhammad Ridwan Hasan, orang Ngambut, kepala kehutanan pasir di Jalan Kartini itu Pak. Allahumma yarham, beliau sudah meninggal tapi keluarganya masih ada di Martapura di Hotel Ebony. Saya tetap menjaga hubungan itu, harus dijaga Pak Saudara. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Allah mengantarkan saya. Terus ada yang tanya mungkin, kalau gitu Ustadz Syokani Om tidak sunat ya? Nah ya kan pasti ada yang bertanya begitu.
Ibu mungkin tanya kapan sunatnya. Saya sebetulnya mau masuk Islam itu 1 tahun sebelumnya, Pak. Seingat saya tahun 77 atau 78 itu saya ke Martapura bersama keluarga Pak Ridwan, izin baik-baik sama ibu saya. Tapi ibu saya mengancam, tidak terima. Kalau kamu masuk Islam, kamu tidak akan lihat ibu lagi, mamah lagi. Dia malu. Nah ini kan salah paham, Pak. Ya. 1 tahun kemudian, kebetulan orang tua saya berobat di Jawa, saya sembunyi-sembunyi sunat, Pak. Makanya bapak, ibu, bapak-bapak khususnya enak, Pak. Sampean sunat dirayakan, saya ndak. Saya sendirian, sembunyi-sembunyi. Siapa yang nyunat? Saya sebutkan. Pak Ali Muhyiddin. Ya, Pak Ali Muhyiddin yang kembar itu, Pak. Saudaranya Hasan. Ya, menteri ya. Nah. Kedua didampingi oleh Haji Zakaria Rojak. Tahu? Ya. Yang ketiga Pak Muhammad yang hidungnya bancung. Saya pernah negur Haji Muhammad ketika 2 tahun yang lalu saya kesini 5 tahun yang lalu. Haji Muhammad masih main judi ya. Enggak Ustaz. Sampai kalau masih main judi gak ganti aja Pak Muhammad namanya, jangan Muhammad. Siapa? Blacky. Begitu ya. Nah, jadi alhamdulillah beliau yang nyunat. Pak Ali. Tapi orang 2 ini nakal, Pak. Goda saya istilah orang Jawa itu. Kenapa? Hati-hati loh. Kulitnya jangan buang sembarangan. Kan rumah di pinggir sungai, Pak. Kenapa? Kalau kamu buang ke sungai, dimakan ikan. Nanti kalau ikannya besar, itunya juga ikut besar. Waduh. Terus ya saya tanam aja di tanah. Ya hati-hati. Dipatuk ayam. Ayamnya ganal, 4 ganal. Waduh, Pak. Besoknya saya ambil linggis, saya dalam masuk. Tapi luar biasa, Pak. Ini sejarah ini. Saya habis sunat itu nonton bioskop di Kandilos itu. Nah, 3 hari menjelang Idul Fitri 1398 insyaallah saya mengirarkan kata di rumah Pak Ridwan Hasan itu disaksikan Andi Salim, Pak Haji Idris Umar, saya masih ingat, Pak Kiai Haji Abdul Fatah Bina Islam, Hamid Umar, pokoknya 7 orang. Padahal saya orang kecil, anak SMA. Dan Pak Ridwan Hasan lah yang banyak motivasi saya, dan saya berniat waktu itu ke Gontor. Alhamdulillah diterima. Saya cerita sedikit, Bapak, saya cuma 2 tahun, Ibu. Syarat untuk masuk Gontor itu harus bisa baca Al-Quran. Saya belum bisa. Loh kok bisa diterima, Pak? Waktu dites, kebetulan yang dites saya hafal. Alif Lam Mim kalau kita luluslah. Tapi Bapak merasakan saya perjuangannya mati-matian, Pak. Teman saya bisa nulis kanan ke kiri, lulusan PGA, lulusan Sanawiyah. Saya lulusan SMA, Islamnya baru setengah tahun kalau nggak salah waktu itu. Naik truk saya lewat Banjar sama Mansur Alkam. Ya. Saya belajar nulis. Nah, tolong Bapak Ibu jangan pernah berhenti belajar menulis dan menulis bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, Pak. Jangan berhenti dan bangga baru bisa membacanya. Kalau bisa menulisnya, tolong metodenya dirubah, Pak. Ini kita dibodohi Belanda. Silahkan Bapak baca Al-Quran tapi tidak tahu nulisnya. Yang benar itu ajarkan menulisnya, pasti bisa membaca. Kalau orang bisa membaca belum tentu bisa menulis. Sekalipun lagunya indah, sekalipun hafid Quran. Nah, Bapak Ibu ini kan hafal Quran semua kan? Minimal Al-Fatihah. Ya. Coba Pak Syukron nanti takmir kapan-kapan Pak kasih papan tulis di sini. Bapak yang hafal Al-Fatihah minta tolong dicoba nulis Al-Fatihah. Al-Quran disebut Al-Quran karena dibaca, Alkitab disebut Alkitab karena yang ditulis. Saya tulis terus, akhirnya saya ketemu orang yang lulusan Timur Tengah. Karena saya latih terus, Allah juga beri kelebihan kebisa. Saya bisa kaligrafi, Pak.
Jangan pernah berhenti belajar yang muda-muda. Jangan banggakan ijazah. Apa saja lakukan yang baik. Saya bisa menyangkuk tanaman, saya bisa mindah tanaman, mengawinkan tanaman, ngeramik tekel ini loh, saya bisa Pak. Menghalusi tembok ini saya apa namanya ini? Membenangi ini. Saya punya alat yang namanya kasutan, yang namanya sipatan, yang namanya siku loh, ayo. Kalau kenapa ini? Karena Islam mengajarkan kita untuk berbuat yang sebanyak-banyaknya, bukan ucapan yang Allah lihat. Sekaligus juga saya ingatkan, ya tolong, yang dilihat Allah itu hati dan perbuatan kita, bukan lisan kita Pak. Tolong ajari anak ngaji itu monggo. Dulu diajarkan makhrotnya ya, pokok bagus, tapi jangan paksakan makhrot kita persis orang Arab, susah Pak. Yang dilihat Allah hati dan perbuatan, ya. Karena ada beberapa bangsa yang memang nggak bisa nyebut huruf-huruf tertentu, dan itu Bapak bisa lihat surah Ar-Rum ayat 22. Waqtilafu alsinatikum. Allah ciptakan manusia itu lisannya beda-beda. Ada lisan Jepang, lisan China, lisan Afrika, lisan Jawa, lisan Banjar, ya kan? Tidak dijamin orang fasih bahasa Arab itu orang baik Pak. Pinter bahasa Arab baik, tapi tidak dijamin orang pinter bahasa Arab orang baik. Tidak percaya silahkan ke Arab. Pencuri di Arab itu Pak pinter bahasa Arab. Nah kalau modalnya harus fasih bahasa Arab, kesian orang Jepang asli Pak, kesian orang Cina asli. Orang Cina asli itu tidak bisa ngomong roh Pak, tidak bisa ngomong R jadi lam. Sebaliknya orang Jepang tidak bisa ngomong lam jadi ro. Jadi orang Jepang tidak bisa ngomong Allah Pak, ar-roh. Orang Cina asli tidak bisa ngomong ar-Rahman, Al-Rahman, Al-Rahim. Kalau ditanya lu mau pergi mana? Pergi. We mau pergi Gelogok. Ya. We mau pergi Sidoarjo, lihat lumpul bolong. Ternyata sama Pak. Kalau dibalik, orang Arab juga tidak bisa fasih bahasa Indonesia, ya kan? Makanya Allah adil betul. Yang dilihat bukan ucapan. Ayyukum ahsanu amala. Surat Yasin juga begitu. 54. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna ila ma kuntum ta'malun. Allah tidak membalas sedikit pun apa yang kalian lakukan, dan Allah tidak menzolimi kecuali sesuai dengan yang kamu lakukan, bukan yang kalian ucapkan. Sekali lagi Bapak sekalian, orang Arab itu tidak bisa ngomong P Pak. Nggak ada P di Arab, yang ada F, fulus. Jadi ngomong pasir nggak bisa, faser. Ngomong nggak bisa, A. Coba 1, 2, 3, nggak bisa 4 Pak. Amfan, 5, 6, 7, 8. Karena itu kesempatan yang baik ini saya lengkapi dengan berdoa. Dan mudah-mudahan cerita saya ini bisa menjadi motivasi buat Bapak Ibu sekalian, ya, agar kita betul-betul yakin dan betul-betul berpijak dari syahadat. Itu yang selalu kita bacakan. Ya, bedanya Bapak Ibu dengan ustadz lain dan saya mungkin ya. Saya hafal, ingat kapan saya pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan sadar dan yakin. Yang saya ceritakan tadi, ya kan? Kalau saya boleh tanya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, Bapak masih ingat nggak kapan pertama kali mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan? Kapan? Tidak ada. Kecuali yang nasibnya seperti saya. Dulu kafir, sadar, taubat, mengucapkan itu. Nah, oke lah, itu lalu. Yang penting kita sekarang sama-sama tiap hari mengatakan asyhadu alla ilaha illallah waktu salat. Demikian, marilah kita lengkapi dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak.
Ya Allah, bimbinglah kami untuk tetap di jalan mengikuti hidayah-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang sungguh-sungguh Islam, sungguh-sungguh tunduk patuh taat kepadamu, bukan sekedar hanya beragama Islam, tapi benar-benar menjadi orang yang Islam, orang-orang yang tunduk patuh taat mengikuti petunjuk-Mu. Demikian pula keluarga kami, anak keturunan kami, dan siapa saja yang mengaku beriman kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati masifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf agak ngolor sedikit, ya kan enggak tiap hari, Pak. Anggap saja darurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.